Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.736. Selain video ini, kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas beberapa saham di dua sektor yang hari ini juga naik lumayan tinggi. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang secara tren sebenarnya masih downtrend dan saat ini terlihat mencoba untuk reversal trend. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Pewon. Saham Pewon hari ini naik 5% lebih ke harga 452. Bisa kita lihat di grafik, cara tren memang Pewon saat ini trennya masih bergerak downtrend. Setelah sebelumnya turun di bawah garis EMA 50 dan 150, sempat rebound tapi bisa kita lihat mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150 masih gagal break dan setelah itu lanjut bergerak turun. Dan minggu lalu sempat turun di bawah zona 440 sampai 450, tapi hari ini Pewon naik kembali di atas zona ini. Jadi zona support ini belum terkonfirmasi break. Dan untuk garis MACD sebelumnya sempat bergerak turun, saat ini mencoba untuk bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi, asing juga hari ini masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, menarik untuk dipantau saham Pewon ini karena candle hari ini sangat solid. Dan sekarang masih bisa bertahan di atas zona 440 sampai 450 plus ada akumulasi. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk Pewon naik menuju harga 460 sampai garis EMA 50 di harga 476 dalam satu minggu ke depan. Jadi untuk teman-teman yang hari ini belum sempat entry membeli saham Pewon masih bisa tunggu kembali di sekitar zona harga ini di 440 sampai 450 untuk entry-nya. Dan ingat, walaupun masih ada potensi untuk naik, selama masih belum berhasil break garis EMA 50 dan 150, trennya ini belum bergerak uptrend. Jadi masih ada potensi sideways cenderung downtrend. Selanjutnya, SMRA juga bisa kita lihat hari ini naik 5% lebih juga ke harga 580. Dan secara tren bisa kita lihat, sebelumnya SMRA juga trennya masih bergerak sangat downtrend. Tapi di awal Juli, SMRA trennya mulai sideways. Dan terlihat masih kuat berada di atas support 550. Dan hari ini naik mengetes resisten di 580. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Jadi apabila SMRA berhasil break harga 580 dalam satu minggu ke depan, berpotensi untuk naik mencoba break garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 615. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 5% lebih juga masih ada akumulasi. Asing juga 2 hari terakhir terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi SMRA juga saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50 apabila teman-teman swing trade dan sudah berhasil membeli di sekitar harga 550. Bisa take profit apabila terlihat memang masih gagal break garis EMA 50 ini. Atau hold saja selama harga 550 tidak terlewati. Karena selama support di harga 550 tidak terlewati, minimal SMRA trennya sudah tidak bergerak downtrend. Sehingga kedepannya ada potensi untuk mencoba rebound dari support ini dan break garis EMA 50. Berikutnya saya menganalisa saham ESA. ESA juga bisa kita lihat secara tren untuk tren jangka menengah masih downtrend dan beberapa minggu ini mulai bergerak sideways. Dan untuk supportnya jika kita lihat di sekitar harga 700. Sedangkan untuk resisten saat ini di harga 800. Jika kita lihat beberapa minggu lalu ESA sempat rebound dari harga 700. Mencoba untuk naik melewati harga 800 dan garis EMA 150. Masih gagal break dan turun kembali ke support 700 dan masih bisa rebound. Jadi resisten saat ini di harga 800 dan garis EMA 150 di harga 830. Dan di atasnya masih ada resisten di garis EMA 50. Di harga 905. Dan untuk garis MACD saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan tinggi hari ini 7% lebih ke harga 785, terlihat memang ada distribusi. Tapi menariknya jika kita lihat
asing 1 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi saham ESA. Jadi dari data yang kita dapat juga, saya lihat ESA masih ada potensi untuk mencoba break garis EMA 150. Jadi 1 minggu ini masih ada potensi untuk mengetes garis EMA 150. Apabila masih gagal break, ESA masih akan bergerak sideways. Tapi menarik untuk dilihat apabila dalam 1 minggu ke depan berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150, maka ESA akan mulai reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Sehingga ada potensi untuk naik menuju target berikutnya di harga 1000 atau resisten psikologisnya. Dan selanjutnya saya akan update pergerakan dari BBKP. BBKP saat ini memang terlihat sudah tidak bergerak downtrend. Karena hari ini berhasil bertahan atau rebound dari support di EMA 50. Jadi dalam 1 minggu terakhir memang terlihat beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 yang di harga 200 masih gagal naik, tapi hari ini sudah terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini BBKP sudah bisa kita konfirmasi garis downtrendnya telah patah. Dan untuk garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 4% lebih hari ini ke harga 208, ada sedikit distribusi. Tapi asing terlihat hari ini masih masuk akumulasi. Jadi untuk BBKP, saya lihat masih ada potensi naik menuju resisten terdekat di harga 220. Dan di atasnya baru resisten di 230 dan garis EMA 150 di harga 234. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 200. Apabila BBKP masih kuat bertahan di atas support psikologis di harga 200 atau di garis EMA 50 ini, BBKP bisa kita entry. Dan secara tren akan mulai ada perbaikan. Dari downtrend ada potensi untuk mencoba bergerak uptrend. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, technical analysis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.